Kembalinya Raja Serigala. Bab 285, Pendekar Pedang Barat, maju terus. Bang, bang, bang. Terdengar suara pertempuran sengit yang terus-menerus. Dipimpin oleh Hong San dan Chi Huo, tim yang dipimpin oleh Qian Dajiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya dikalahkan satu demi satu. Terutama orang-orang yang dibawa oleh Lu Xun, Lu Zongzheng dan Li Ruixue, tak satu pun dari mereka adalah penjahat profesional, dan mereka tidak berada pada level yang sama dengan anggota elit keluarga Huang yang terlatih dengan baik. Faktanya, dibutuhkan 2 atau 3 orang untuk menekan satu anggota keluarga Huang. Hanya orang-orang yang dibawa Qian Dajiang dan orang-orang dari Sekte Wushen yang dapat menandingi keluarga Huang. Namun, Hong Shan dan Chi Huo terlalu kuat, jadi orang-orang Qian Dajiang dan orang-orang Sekte Wushen harus mengalokasikan sejumlah besar pasukan untuk melawan keduanya. Saat ini di medan perang, meskipun Qian Dajiang dan anak buahnya memiliki lebih banyak orang, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dengan bertarung dengan lebih dari 40 orang dari keluarga Huang. Terutama Hong Shan dan Chi Huo, 3 atau 2 orang akan jatuh dalam setiap serangan. Kebanyakan dari mereka mengalami patah anggota tubuh dan kehilangan kemampuan tempur. Ini bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah pria berjas tang di sebelah Huang Shengshui. Pria itu memejamkan matanya seperti biasa, tidak menyadari apapun yang terjadi di luar. Meskipun pria ini tidak bergerak, Qian Dajiang dan yang lainnya tahu bahwa jika dia bergerak, mereka akan dikalahkan lebih cepat. Mereka masih meremehkan kekuatan Huang Shengshui. Huang Shengshui bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Qian Dajiang menyipitkan matanya sedikit, dan bisa merasakan kekuatan pihak lain, jadi dia buru-buru menatap Jiang Miao Miao dan bertanya, Jiang Wushen, kapan pendekar pedang barat akan muncul? Wajah Jiang Miao Miao juga berubah dari mendung menjadi cerah, dan dia tampak sangat gelisah. Dia berteriak, pendekar, kalau kau tidak muncul, kita semua bisa mati di sini. Tolong minta pendekar pedang itu untuk membunuh Chi Huo. Desir. Pada saat ini, cahaya putih yang menyilaukan datang. Engah. Di depan matanya, 5 master keluarga Huang jatuh ke tanah dalam sekejap. Darah berceceran. Bunuh 5 orang dengan 1 pedang. Serangan pisau yang begitu dahsyat membuat semua orang berhenti dan melihat sekeliling. Bahkan Huang Shengshui di meja melihat sekeliling dengan tatapan ragu di matanya. Adapun laki-laki berpakaian tang, dia hanya melirik pisau yang berputar dan kemudian memejamkan matanya lagi. Tampaknya meskipun pisau ini menakjubkan, namun belum cukup baginya untuk mengungkapkan terlalu banyak warna pada pisau itu. Lagi pula, itu hanya sedikit meleset. Kedua kelompok orang itu menjadi tenang dan mundur ke samping. Pada saat ini, seorang pria berpakaian biasa keluar dari kerumunan. Pria itu berpenampilan sederhana dan berpakaian sederhana. Ia memegang pedang di tangannya, tampak seperti seorang kesatria. Pendekar pedang barat. Huang Shengshui mengenali lelaki itu pada pandangan pertama. Saat itu, ada 3 keluarga seni bela diri utama di kota Sanjiang, satu adalah Sekte Wushen, yang kedua adalah Sekte Hongquan, dan yang ketiga adalah Sekte Dao. Namun, pada saat itu, Sekte Dao bahkan lebih kuat daripada Sekte Wushen dan Sekte Honggar. Terutama pemimpin Sekte Pedang, Pendekar Pedang Barat, yang kekuatannya bahkan lebih besar dari Jiang Miao Miao dan Huang Tianquan. Namun, kemudian, semua pemimpin puncak Daomen diracuni dan meninggal dalam semalam. Bersamaan dengan kematian para pemimpin puncak Daomen, Daomen juga runtuh dalam semalam. Pemimpin Daomen, Pendekar Barat, tahu bahwa dalang di balik insiden ini adalah keluarga Huang, jadi dia pergi untuk membalas dendam pada keluarga Huang dengan pedangnya. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan di seluruh kota Sanjiang saat itu, dan semua orang yakin bahwa pemimpin Sekte Dao akan menimbulkan badai berdarah di keluarga Huang. Tanpa diduga, setelah Pendekar Barat memasuki keluarga Huang, tidak ada kabar tentangnya lagi. Sebaliknya, setelah Pendekar Barat menghilang, keluarga Huang menjadi lebih makmur dan menjadi kekuatan yang melampaui Sekte Dewa Bela Diri. Sebenarnya, Pendekar Pedang Barat itu benar-benar menantang Huang Tianquan untuk berduel. Tentu saja, yang menantang Pendekar Pedang Barat itu bukanlah Huang Tianquan, melainkan Chi Huo. Dia bertarung dengan Chi Huo kurang dari 3 gerakan sebelum dia diracuni oleh Chi Huo dan hampir mati secara tragis di keluarga Huang. Untungnya, Pendekar Pedang Barat cukup kuat untuk menahan korosi racun dan melarikan diri dari keluarga Huang. Kemudian, dengan bantuan Jiang Miao Miao, ia mampu membuang racun di tubuhnya. Setelah itu, dia tinggal menyendiri di belakang Sekte Wushen. Dia dapat dikatakan sebagai salah satu kartu truf terbesar Wushenmen. Pendekar Barat memegang pedang berputar. Dia telah melupakan apa yang terjadi 7 tahun lalu dan memahami kekejaman wanita di depannya. Dia menatap Huang Shengshui dengan tenang dan berkata, gadis dari keluarga Huang, kamu benar-benar harus mengingat namaku. Bab 286, Pendekar Pedang Barat, Duel. Saat itu, kamu membunuh 5.000 saudara dari Sekte Daoku. Aku selalu mengingat hutang ini. Pendekar Barat menatap dingin ke arah Huang Shengshui dan Chi Huo. Saat itu, Chi Huo membobol Daomen dan meracuni para pemimpin puncak Daomen tanpa pandang bulu. Kakak tertua dan kakak ketiganya tewas di tangan Chi Huo. Pada saat yang sama, putra, putri, dan kekasihnya yang berusia 19 tahun semuanya tewas di tangan Chi Huo. Dia memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan Huang Shengshui dan Chi Huo.
Huang Shengshui bersandar di kursi dengan kaki disilangkan, dan bersikap merendahkan, pendekar pedang barat, jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi selamanya. Setidaknya menjadi seorang pengecut dapat membantuku hidup beberapa tahun lagi. Tapi, kamu jangan sekali-kali muncul di hadapanku. Cihuo, bunuh pendekar barat terlebih dahulu, lalu bunuh yang lainnya. Huang Shengshui mengaitkan jarinya. Cihuo di belakangnya menjilati jarum perak di tangannya, memperlihatkan sisi jahatnya, pendekar pedang barat. Ketika aku menghabisi para master sekte Dao, kaulah orang pertama yang lolos dari tanganku. Aku sudah merasa gelisah selama bertahun-tahun tanpa bisa membunuhmu. Sekarang saatnya untuk mengakhiri ini. Qianda Jiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya menatap Cihuo dengan saksama. Jumlah orang di 5 keluarga itu sebenarnya 3 kali lipat dari Huang Shengshui dan timnya. Akan tetapi, semua orang yang di bawah Huang Shengshui adalah kaum elit, dan mereka benar-benar sulit untuk dihadapi. Terlebih lagi, dalam duel tadi, semua orang telah menyaksikan betapa kuatnya Cihuo. Jika pendekar pedang barat kalah, duel ini akan berakhir dengan kegagalan. Jiang Miao Miao juga menatap pendekar barat dengan gugup, "Pendekar, apakah kamu yakin?" Pendekar barat itu melirik Cihuo dan menjawab, "Hari ini, dia yang mati atau aku yang mati." Jiang Miao Miao dan yang lainnya tetap diam. Tentu saja dia tahu kebencian antara pendekar pedang dan Cihuo. Meskipun pendekar pedang telah bersembunyi di Sekte Dewa Bela Diri selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melepaskan kebenciannya. Jiang Miao Miao tetap diam dan memilih untuk mempercayai pendekar pedang itu. Seperti kata pepatah, kebaikan tidak bisa mengalahkan kejahatan, dan dia percaya bahwa Cihuo dan yang lainnya pasti akan dikalahkan. "Kau yang mati atau aku yang mati?" Cihuo tersenyum tipis. Senyumnya sangat jelek, seperti guili di jurang, dengan perasaan hampa dan dalam. "Pendekar pedang barat, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Jika kamu adalah lawanku, mengapa kamu bersembunyi selama bertahun-tahun? Aku sudah mencarimu selama 8 tahun, dan kau malah bersembunyi. Jelas sekali kau takut padaku. Tentu saja ini tidak penting. Yang penting adalah kamu pasti akan mati hari ini." Suara mendesing. Jarum racun di tangan Cihuo terbang ke arah pendekar pedang barat. Pupil mata pendekar pedang barat itu mengecil, terkunci pada lokasi jarum racun. Desir. Pedang di tangannya berputar di udara seperti bumerang dan jatuh ke tangan pendekar pedang barat. Namun jarum racun itu hancur oleh pedang tajam dan jatuh ke tanah. Qianda Jiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya menghela napas lega ketika mereka melihat pendekar pedang barat dengan mudah memblokir jarum racun Cihuo. Sudut mulut Cihuo sedikit terangkat, wajahnya penuh penghinaan. Dia berkata, "Kamu punya kekuatan, sepertinya kamu telah menghindariku selama ini, mencari cara untuk menghadapiku. Tetapi kekuatan ini masih jauh dari cukup." Suara mendesing. Begitu kata-kata itu terucap, 5 jarum beracun tiba-tiba melesat keluar dari tangan Cihuo, masing-masing menusuk ke arah kepala, lengan, dan kaki pendekar pedang barat itu. Serangan Cihuo sangat licik. 5 jarum beracun datang pada saat yang sama dan menyerang posisi yang berbeda. Artinya, jika pendekar barat melakukan kesalahan sekecil apapun dalam tanggapannya, jarum racun akan menembus tubuhnya. "Pendekar, hati-hati." Jiang Miao Miao dengan wajah pucat, buru-buru mengingatkan. Jarum racun Cihuo cepat dan akurat, dan jika tidak ditangani dengan benar, orang tersebut akan celaka. Tidak terlihat sedikit pun kepanikan di wajah pendekar barat itu, sebaliknya, dia justru sangat tenang. Ketika kelima jarum racun itu hanya berjarak 1 meter darinya, dia tetap menjejakkan kakinya di tanah agar tetap seimbang, lalu terjatuh ke belakang dan berhenti 10 cm dari tanah. Dia menatap kelima jarum racun itu, dan ketika jarum-jarum itu berterbangan, dia mengayunkan pedang di tangannya. Ding 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 ding. 5 jarum beracun jatuh ke tanah satu demi satu, dengan cerdik menghindari bahaya. Bab 287, Pendekar Pedang Barat, bertarung sampai mati. Jiang Miao Miao dan yang lainnya menghela napas lega lagi. Untungnya, tidak ada bahaya dan pendekar barat akhirnya memblokir serangan Cihuo. Mereka sangat meremehkan kekuatan pendekar pedang barat. Pengalaman 8 tahun telah membuatnya cukup siap. Dia penuh percaya diri dalam pertempuran ini dan telah menunggu lama. Dia akhirnya bisa membalaskan dendam atas kakak tertuanya, adik ketiganya, istri dan anak-anaknya. "Cihuo, kekuatanmu tidak berubah sama sekali dalam 8 tahun terakhir, tetapi kekuatanku telah mencapai tingkat yang tidak dapat kau sentuh. Hari ini, akhirnya aku bisa membalaskan dendam atas kematian saudara-saudaraku dan saudara-saudaraku di Daomen." Tak ada riak di wajah Cihuo, dia tetap tenang seperti biasanya. "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa jika kau dapat menangkis 5 jarum beracunku, kau dapat menjadi lawanku? Bukankah begitu?" Pendekar pedang barat itu menghentakkan kakinya ke tanah, mengerahkan tenaga secara tiba-tiba, dan menyerbu ke arah Cihuo bagaikan anak panah. "Selama bertahun-tahun, kamu hanya tahu bahwa aku bisa menggunakan racun. Aku akan menunjukkan kepadamu kemampuanku yang sebenarnya." Tepat ketika pedang lengkung milik pendekar barat itu hanya berjarak 10 cm dari api merah. Cihuo menyeringai, bergerak sejauh 1 meter dalam sekejap, dan berdiri di samping pendekar barat. Bagaimana itu mungkin? Qianda Jiang, Jiang Miao Miao dan lainnya tercengang. Ini tidak mungkin. Di dunia ini,
mustahil untuk menghindari pedang pendekar pedang barat dari jarak sedekat itu dan pada saat yang sama tetap berada 1 meter dari tempat kejadian. Kecepatan pendekar pedang barat itu sudah begitu cepat, jika ingin menghindarinya harus 3 kali lebih cepat atau lebih cepat lagi. Namun, orang biasa tidak mungkin bisa mencapai kecepatan seperti itu. Bahkan para ahli di ibu kota pun mungkin merasa kesulitan untuk mencapai kecepatan seperti itu. Namun api merah dapat dengan mudah dihindari. Dengan kata lain, hal yang paling menakutkan tentang Chihuo bukanlah bisa racunnya, melainkan kecepatannya. Wajah pendekar pedang barat itu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Selama 8 tahun terakhir, ia telah melatih keterampilan pedangnya dengan sempurna. Keterampilan pedangnya secepat anak panah, dan setiap kali ia mengayunkan pedangnya, riak-riak terbentuk di tanah. Dia yakin bahwa di kota Sanjiang, hanya sedikit orang yang kecepatan pedangnya melebihi dia. Namun, dia salah. Hal yang paling menakutkan tentang Chihuo bukanlah racunnya, melainkan kecepatannya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Jika seseorang yang pandai menggunakan jarum racun memiliki berkah kecepatan, dia dapat sepenuhnya menjauhkan diri dari lawan dan kemudian memberikan pukulan yang mematikan. Chihuo berdiri di samping pendekar barat, melipat tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Pendekar barat, menurutmu apa yang akan terjadi padamu jika aku menggunakan jarum racun tadi?" Pendekar pedang barat itu terdiam. Saat serangannya meleset, ia memperlihatkan kelemahannya kepada lawan. Jika Chihuo menyerang saat itu, ia hanya akan menghadapi satu hasil, mati. Kau masih meremehkan lawanmu. Sebagai seorang pejuang kematian, mustahil bagiku untuk hanya mengetahui satu metode. Aku telah melatih kecepatan sejak aku masih kecil. Aku memiliki koordinasi antara kecepatan dan jarum racun. Aku yakin tidak ada yang bisa mendekatiku. Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Chihuo berbicara dengan keras, sengaja agar Qian Dajiang, Jiang Miao Miao dan 5 orang lainnya dapat mendengarnya. Faktanya, mereka meremehkan kekuatan Chihuo. Baiklah, kita akhiri saja. Chihuo menyeringai. Suara mendesing. Jarum beracun ditusukkan ke arah pendekar pedang barat. Pupil mata pendekar pedang barat itu mengecil, lalu dia mengayunkan pedang di tangannya dengan ganas ke arah jarum beracun. File. Meskipun jarum racun terhalang, api merah menghilang. Keluarlah. Pendekar pedang barat itu sangat gugup. Kecepatan Chihuo begitu cepat sehingga kedua belah pihak menciptakan situasi di mana yang satu berada dalam kegelapan dan yang lain dalam cahaya. Kondisinya tidak menguntungkan bagi pendekar pedang barat. Mencariku. Chihuo berdiri di belakang pendekar barat dan tersenyum tipis. Suara mendesing. Jarum racun lainnya ditembakkan. Telinga pendekar barat berkedut, dan dia langsung merasa bahwa situasinya tidak baik. Dia melompat ke udara dan menebas dengan pedangnya, membelah jarum beracun menjadi 2. Kau punya kekuatan. Aku akan menggunakan jurus pamungkasku. Chihuo mengubah posisi dengan sangat cepat, melambaikan tangannya terus-menerus dan melemparkan jarum beracun. Hanya dalam 10 detik, Chihuo melemparkan 10 jarum beracun secara berurutan. 10 jarum beracun menusuk ke arah pendekar pedang barat dari segala arah. Situasinya menjadi yang paling serius bagi pendekar pedang barat. Pendekar pedang barat itu mengangkat kepalanya dan meraung, dan pedang di tangannya berputar cepat di sekitar tubuhnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, putaran pedang berkecepatan tinggi itu membentuk sesuatu seperti perisai pelindung di samping pendekar pedang barat itu, tetapi itu bukanlah perisai pelindung, melainkan gelombang udara yang dihasilkan oleh putaran pedang berkecepatan tinggi itu. Ding-ding. 10 jarum beracun menembus perisai tersebut, namun semuanya berhasil diblokir oleh pedang tajam tersebut. Bab 288, Pahlawan Jatuh, Saat yang Kritis. Huang Shengshui juga tidak percaya ketika melihat pemandangan ini. Jika lapisan perisai ini tidak dapat ditembus, maka jarum racun tidak akan dapat memberikan serangan berarti pada pendekar pedang barat, dan dia tidak akan dapat menghancurkan Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, dan yang lainnya. Dia sama sekali tidak bisa menoleransi siapapun yang menghentikannya membalas dendam. Dia melirik pria bersetelantang di sebelahnya dan berkata, "Xiongqi, bisakah kamu mulai sekarang?" Faktanya, ketika pendekar barat melancarkan jurus ini, Xiongqi sudah membuka matanya dan menatap ke arah pendekar barat. Seorang pendekar pedang barat dapat menguasai ilmu pedang sedemikian rupa, sehingga ia dianggap sebagai orang kuat di ibu kota provinsi. Hanya, nona ketiga, jangan panik. Kemampuan pendekar pedang barat untuk menggunakan pedangnya untuk membentuk gelombang pertahanan udara tidak akan bertahan lama. Sebentar lagi energi internalnya akan habis, dan dia akan dikalahkan tanpa perlawanan. Huang Shengshui menjadi sombong saat mendengar ini dan berkata, "Chihuo, pertahanannya tidak akan bertahan lama. Kamu terus menyerang dan menekannya. Tidak akan lama lagi dia akan kalah." "Dimengerti, Tuan." Chihuo menerima perintah penyerangan dari Huang Shengshui dan mengintensifkan serangannya terhadap pendekar barat. Dalam 30 detik, Chihuo melepaskan lebih dari 50 jarum beracun. Pada saat ini, pertahanan gelombang udara di sekitar pendekar barat semakin melemah, kepalanya dipenuhi keringat, dan bibirnya memucat. Jelaslah bahwa pendekar barat tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Qian Dajiang,
Jiang Miao Miao dan yang lainnya secara alami menyadari bahwa Chihuo telah menekan pendekar pedang barat sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, dan dia pasti akan dikalahkan setelah pertempuran yang panjang. Apa yang harus kita lakukan? Jiang Miao Miao menatap Qian Dajiang. Qian Dajiang juga bingung. Mereka kalah taruhan kali ini karena mereka telah meremehkan kekuatan Huang Shengshui. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, lawan mereka. Ya, jika kita tidak melawan sekarang, begitu pendekar barat dikalahkan, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan, kata Lu Xun. Benar sekali, lebih baik kami mati saja saat bertarung. Lu Zongzeng pun mengemukakan pendapatnya. Baiklah, ayo kita lakukan. Qian Dajiang memberi perintah dan semua orang siap berangkat. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Hong Shan seperti gunung, menghalangi Qian Dajiang dan yang lainnya. Hong Shan, biarkan aku berdiri bersamamu. Jiang Miao Miao memimpin untuk menyambut Hong Shan. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Pertarungan akan segera dimulai. Engah. Pada saat ini, pendekar pedang barat terbang mundur dan menghantam keras di depan Qian Dajiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya. Seteguk darah tertumpah keluar. Pendekar barat akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan memanipulasi lengkungan itu untuk membentuk perisai pelindung gelombang udara, yang menyebabkan dia kehilangan banyak tenaga dalam dan juga terkena 9 jarum api merah beracun. Qian Dajiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya buru-buru membantu pendekar barat berdiri dan bertanya, pendekar, apa kabar? Pendekar pedang itu melihat tubuhnya sendiri. Gas hitam keluar dari tempat 9 jarum racun itu ditusukkan, dan area hitam yang luas muncul di tempat jarum-jarum itu menusuk tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan berkata, maaf, aku tidak bisa membunuhnya. Pendekar, jangan salahkan dirimu sendiri. Mereka akan dihukum. Jiang Miao Miao berkata kepada orang di sebelahnya, ayo, bawa dia ke rumah sakit. Pendekar pedang barat menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Dia telah diracuni oleh api merah, dan bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Ya, Kakak Fan pasti bisa menyelamatkanmu, kata Jiang Miao Miao. Pendekar barat itu menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak tahan lagi untuk bertemu dengan saudara Fan. Jiang Wushen, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Dao berterima kasih. Pendekar, jika kau mendengar hal seperti itu, tunggu dulu. Kakak Fan pasti akan menyelamatkanmu. Darah terus mengalir dari sudut mulut pendekar pedang barat. Ia berkata, kakak ketiga, istri, anak-anak, dan saudara-saudara Daomen, aku minta maaf. Aku, Dao Lin Feng, turut berduka cita atas kematianmu. Aku tidak dapat membalaskan dendammu sampai aku meninggal. Setelah 8 tahun mengasingkan diri, dia pikir dia bisa membalaskan dendam atas kematian kerabatnya, tetapi sayangnya dia gagal melakukannya. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya dan hal yang paling disesalinya. Dia menatap Chihuo dengan mata terbelalak, dan berkata dengan ragu, Chihuo, kau telah membunuh seluruh keluargaku dan menghancurkan sekte Daoku. Aku, Dao Lin Feng, tidak akan pernah melepaskanmu bahkan jika aku mati. Kau akan mati dengan menyedihkan. Batuk-batuk-batuk. Pendekar barat itu terus menyemburkan darah dari mulutnya dan ekspresinya sangat kesakitan. Chihuo tersenyum dingin, banyak orang yang mengatakan hal yang sama sepertimu, tetapi mereka semua mengantre di dunia bawah untuk menungguku mati, tetapi aku tidak bisa mati. Karena kamu begitu ingin bergabung dengan mereka, aku akan membantumu. Suara mendesing. Jarum beracun menusuk dahi pendekar pedang barat itu dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Bersambung.